Kalau tadi disampaikan bahwa sekarang terjadi degradasi demokrasi, belum tampak hal yang signifikan ya hal itu terjadi. Artinya ini pemilu berjalan. Demokrasi itu kan salah satu indikatornya itu kan pemilu. Jadi tidak ada penunjukan. Tentunya paslon-paslon ini semuanya berusaha kreatif. Menurut saya itu kan ya usaha aja, namanya juga usaha ya, mau menang. Yang penting kan bagaimana mereka merebut perhatian masyarakat supaya masyarakat mau tahu deeper, lebih dalam lagi ide dan gagasannya apa, menguntungkan saya nggak sebagai masyarakat. Lalu bagaimana di TPS, hasilnya seperti apa? Iya, kalau diam aja ini bukan pemilu Bang, tapi arisan Bang. Demokrasi bukan mobilisasi. Demokrasi hak rakyat untuk memilih harus dalam suasana merdeka dan bebas. Kita selalu bilang ke masyarakat, di atas itu pimpinan-pimpinan parpol itu semua bersahabat kok. Ketika mereka mendiskusikan sesuatu, berusaha mencari suatu titik temu itu sambil ngopi gitu ya. Jadi jangan yang di bawah kemudian jadi berantem, jadi apa gitu. Ya kita harus melakukan ini semua dengan gembira. Kalau saya melihat dari kacamata perempuan ya, saya seorang ibu yang punya 2 anak, tentunya saya ingin tokoh-tokoh, begawan-begawan negara kita ini memberikan contoh yang baik untuk ketika anak saya tumbuh besar, dia melihat bagaimana tokoh-tokoh itu akan jadi contoh dalam hidup dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, terutama kepada para narasumber kita yang sekarang ini baru hadir 3 orang. Seluruhnya narasumber kita ini 5 orang, tapi 2 orang masih dalam perjalanan. Nanti mungkin bangsa 5-10 menit lagi sudah bisa bergabung, ya. Nah, yang sudah hadir sekarang ini adalah, saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ini Ibu Diah Pitaloka. Beliau dari anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mbak Diah 2 kali ya di DPR ya? 2 periode di DPR, 2014, 2019. 19 ya. 2019, 2024. Ya. Ya kan? Nah, kemudian, nah ini yang baju kuning ini. Kalau Mbak Diah ini baju merahnya masih malu-malu. Ini kuning kunyit ini hari ini. Ini juga kuningnya ini kok hampir sama dengan kuningnya unpacking. Berarti sehati ya? Iya. Jadi Mbak Kristina dari Partai Golkar, ya, anggota DPR juga Mbak Kristina, Iya. ya. Dari Dapil DKI Jakarta 2. Jakarta Selatan berarti. Jakarta Selatan, pusat, luar negeri. Aduh. Kalau keluar negeri aja Mbak. Nanti kita bahas ya Bang. Iya. Baik, kemudian Mbak Ratna Damayani. Ya, Ibu Ratu Ratna Damayani ini dari Partai Gelora. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Partai Gelora yang terus bergelora. Mudah-mudahan kita doakan bisa masuk ke parlemen. Amin, amin. Ya Rabbal DPR Alamin. RI pada 2024 yang akan datang. Nah, ini baru 3 orang. Nah, kita sebenarnya pada hari ini ya Mbak, kita tidak tentukan topik terlalu serius gitu ya. Memang kita mencoba bicara soal kaum perempuan dan politik. Nah, biasanya banyak membahas tentang kaum perempuan dan politik ini bicara persoalan undang-undang, persentase, keterwakilan perempuan 30%. Ya kan? Nah, ini kan sangat yuridis formal. Normatif ya. Normatif, kemudian orang terjebak di dalam pembahasan yang tidak kualitatif gitu loh. Dianggap perempuan ini pelengkap aja. Selama ini kan seperti itu. Nah, padahal kan kalau kita lihat bahwa
kehadiran kaum perempuan di dalam politik itu kan juga dalam ide dan gagasan, bukan sekedar normatif tadi ya, Mbak ya. Nah, jadi perempuan sama dengan politisi yang lain, bebas mau ngomong apa saja. Itu kan yang mau kita kembangkan, mau kita ajak semua kaum perempuan kita banyak terlibat dalam politik, baik dalam politik praktisnya, dalam ide dan gagasan. Nah, ide dasarnya saya membuat satu forum kaum perempuan dan politik itu sebenarnya supaya lebih bergairah ini. Jangan Lebih bergelora. bergelora. Tapi jangan kasih tangan lagi. Ya itu. Jadi, nah mungkin situasi politik yang masih aktual, yang masih hangat, ini ada di rumahnya Mbak Diah. Ya. Mbak Diah Pitaloka baru-baru ini, baru 2 hari yang lalu mungkin ya, Ibu Megawati itu orang bilang marah, orang bilang kesel. Macam-macam lah persepsi orang tentang apa yang disampaikan Ibu Megawati ya, tentang sikap politiknya menghadapi situasi politik yang ada sekarang ini. Termasuk misalnya bicara soal kita jangan lagi mengulangi seperti Orde Baru misalnya. Dan jangan ada lagi kecurangan, ya kan, menggunakan aparat dalam pilpres atau pemilu kita yang akan datang. Nah, sampai ya karena di depan relawan ya harus agitatif, ya kan, lawan, menang 1 putaran, Ganjar Mahfud 1 putaran. Ya itu kan sebenarnya upaya untuk memberi semangat kepada relawan ya, gitu loh. Nah, Mbak Diah sendiri sebagai orang yang ada di dalam PDI Perjuangan, melihat ini seperti apa? Ya, kita pertama beruntung punya ketua umum perempuan ya. Dan itu karakternya, saya lihat Bu Mega ini luar biasa konsisten. Jadi di mana dia bermula gitu ya, membangun langkah perjuangan politiknya, dan sampai sekarang kalau kita lihat statement beliau itu konsisten untuk menjaga nilai-nilai demokrasi. Jadi saya lihat Orde Baru hari ini mungkin isu yang tidak dipahami oleh banyak generasi. Artinya itu isu yang ada di generasi-generasi sebelum milenial lah ya, zilenial gitu. Nah, tapi tentang bagaimana Bu Mega mengantarkan kembali narasi itu, narasi substansi demokrasi sebetulnya yang ingin dia sampaikan, bahwa demokrasi kita ini bukan hanya it's about suara atau hanya masalah yang sifatnya praktis atau bahkan pragmatis, tapi demokrasi kita hari ini juga jangan sampai kehilangan roh, menjadi kemudian yang ditakutkan adalah dominasi kekuasaan atas rakyat. Seperti kalau pengalaman dia berkaca dari pengalaman Bu Mega, itu ya berhadapan dengan sebuah rejim yang bernama Orde Baru. Gitu. Ya, pengalaman ya. Iya. Dan kita lihat ya Bu Mega khawatir dengan situasi demokrasi hari ini, gimana kemudian aparat, semua elemen, komponen digerakkan untuk kepentingan mempertahankan suatu kuasa. Nah itu menurut saya kita bisa paham dan sangat mengapresiasi, dan karena Bu Mega masih kemudian menjaga nilai ini untuk hidup di tengah kader-kader partainya gitu. Tapi kan gini Mbak ya, kalau opini, persepsi, pendapat dari luar ya, itu kan sudah banyak kita baca di media sosial. Ya, macam-macam lah pendapatnya kan. Termasuk saya juga memberikan pendapat gitu ya. Nah, tetapi kan situasi di internal itu artinya melihat ini seperti apa kan? Kan macam-macam ya situasinya. Yang namanya kader ataupun politisi di dalam, apakah ini suatu, kadang-kadang kan orang bilang, wah ini kesempatan nih. Atau ya ada confuse juga kan. Karena persoalannya kan yang dimaksud ini kan Pak Jokowi gitu loh. Yang juga tadinya kader PDIP kan gitu. Nah di dalam itu gimana Mbak? Kita ini kan kader itu kan bicara ideologisasi, bicara nilai,
dan bicara perjuangan politik kalau kita bicara kaderisasi ya. Iya, iya. Secara garis politiknya tuh begitu, dia dikader untuk menjalankan sebuah visi. Nah, itu juga kritik dia, kalaupun kemudian Jokowi besar menjadi seorang kader PDI Perjuangan, itu bukan kemudian dia nggak ya Bu Mega mengkritik juga, itu kekhawatiran juga gitu. Itu sekaligus mengingatkan juga, menurut saya itu positif aja gitu. Itu mengingatkan mungkin kalau ada kader lain dia akan berkata sama, karena ini tidak address to only Pak Jokowi gitu, tapi untuk semua kadernya dia mengingatkan, dia menyerukan untuk kita tetap berada di garis demokrasi. Sesulit apapun posisi politik kita, itu tetap harus dijaga nilai-nilai itu gitu dalam kita menjalankan republik ini, karena di situ kita berdiri. Ya, baik. Saya mungkin ke Mbak Christina ya. Ini Saya tidak dalam kapasitas menjawab itu. bukan. Kita bicara yang lain. Canda Bang. Jadi ini harus jangan salah tulis nanti. Ini Christinanya pakai Pakai CH. Udah diwanti-wanti. Bukan K loh. Ya, CH Christina. Nah, jadi Mbak Christina kalau bicara Orde Baru kan seolah-olah ini kan kembali ke Golkar dulu pada masa lalu. Karena kan saya sebelum masuk PDIP Golkar juga. Oh, Abang udah kemana-mana kelihatannya ya. Tapi dulu hanya fungsionaris disebut. Jadi kalau Golkar itu dulu, kalau ada orang mau masuk Golkar, itu kalau kita langsung datangnya ke DPP, misalnya saya datang ke Bang Akbar gitu, saya langsung dikasih jabatan fungsionaris Golkar, tapi nggak punya jabatan, Oke. supaya kelihatan keren. Yes. Itu aja udah cukup. Udah cukup. Kalau dari Bang Akbar kan, Iya. iyalah. Waktu itu Bang Akbar Tanjung sebagai wakil sekjen DPP Golkar ya. Nah jadi kalau kita ini bukan, Mbak Mega sama sekali tidak menyinggung Golkar, ya. Iya. Bukan persoalan Golkar ini. Tetapi kan melihat ya bahwa apa betul nih suasana sekarang ini yang kita lihat ini suasana demokrasi kita, ada kekhawatiran ya bahwa akan kembali kepada masa Orde Baru misalnya. Apakah ini suatu kesimpulan yang simple ya, tidak sejauh ini, tetapi memang karena situasi Ibu Mega itu kan ada situasi tersendiri ya. Di situ ada kalau kita bicara Ibu Mega ya, tapi ini bukan, Mbak nggak usah jawab ini. Cuman ini nuansa aja saya Jadi kasih. pertanyaan apa bukan? Bukan, penjelasan aja gitu Mbak ya. Bahwa si Ibu Mega ini kan melihat situasi yang ada ini dengan apa yang ada di internal PDIP juga. Ini kan seperti anak dengan ibu nih, ya kan? Pak Jokowi dianggap anak, Ibu Mega ini sebagai ibu gitu kan. Ini kok ada yang lari nih gini nih. Wah gimana caranya? Mau coba tarik nggak bisa juga, makin jauh kan gitu. Nah, lalu muncullah di sini karena satu ketua umum partai, satu presiden, ya pastilah bicaranya nggak mungkin bicara bikin nasi goreng ya kan. Tapi bicaranya pasti persoalan sistem politik kita. Bobot politik kita yang sekarang ini dianggap sudah agak menyimpang dari nilai-nilai demokrasi, ya. Belum disebut saja sebagai sistem otoriter. Nah, jadi yang saya ingin dapat pandangan dari Mbak Christina ya, bahwa bagaimana sih sebenarnya, ya masuk di TPN nggak Mbak? TP apa? TKN. PKN. TKN. Juru bicara aja. Oh iya benar, juru bicara PKN. Pas kan? Pas benar ya. Padahal bukan dalam konteks itu hari ini ya. Nah, bukan. Artinya begini. Kan tidak bisa dilepaskan. Ya. Artinya ucapan Ibu Mega itu kan karena bukan tendensi lagi, sudah jelas bahwa Pak Jokowi itu kan dukung Pak Prabowo, gitu ya. Dan Gibran kan gitu udah pasti. Nah, jadi bagaimana nih kira-kira di apa tadi TKN ya? TKN itu merasakan pandangan-pandangan yang katakanlah, saya nggak enak nyebutnya tuduhan ya, tudingan lah. Tudingan bahwa ini penyebab nih, ya kan? Bahwa Prabowo dan Gibran inilah sebenarnya penyebab apa yang dimaksud
mulai memudarnya demokrasi kita, gitu loh. Nah, dirasakan nggak? Atau bagaimana pandangan di sana? Jangan-jangan di sana santai-santai aja. Ini sebetulnya saya terus terang tidak bicara dalam konteks sebagai TKN ya, Iya, iya, karena ini sebagai- kan temanya tadi lain. Ini sebagai perempuan dan politik pandangan. Iya, tapi kalau saya sebagai pribadi ya, jadi label kita tinggalkan. Iya, Saya iya, tidak iya. bicara mewakili siapapun. Iya. Semua bisa punya pendapat yang Mewakili kaum berbeda. perempuan aja. Saya mewakili diri saya sendiri di sini sebagai seorang perempuan yang kebetulan ada dalam politik ya, Iya. sebagai anggota DPR. Saya sih bisa memahami ya perasaannya Bu Mega. Kalau sebagai perempuan kita pasti punya empati, Iya. itu satu. Jadi pasti kita bisa memahami kekecewaan seperti itu. Mungkin kalau dia emosional juga itu juga kita bisa memahami. Tapi memang apa yang terjadi belakangan ini boleh dibilang satu cepat sekali, ya kan, segala sesuatunya terjadi begitu cepat. Boleh dibilang kita juga terbelalak gitu ya, karena saya dalam posisi sebagai kader Partai Golkar masih mendukung Pak Erlangga sampai beberapa saat yang lalu gitu ya. Sebagai partai besar saya ingin beliau menjadi cawapres gitu ya, seperti itu. Tapi kan ternyata ya hitung-hitungannya last minute semua bisa berubah. Jadi itu sesuatu yang memang membuat kita juga di awalnya pasti sempat kaget juga gitu. Tapi ya inilah realitasnya kan, itu terjadi seperti itu dan kita kan kalau di politik juga nggak bisa baper terlalu lama-lama juga gitu kan. Kita harus move on dan kita harus lihat sekarang posisi kita di mana, apa yang terbaik untuk partai pastinya kan, lalu bagaimana tujuan partai ke depannya bisa tercapai seperti itu. Jadi kalau dalam konteks itu sih saya melihatnya seperti itu ya Bang ya. Memang ada kekhawatiran karena tidak bisa dipungkiri apa yang terjadi di MK itu kan juga membuat kita kaget ya. Karena ada MK-MK yang kemudian membatalkan, bukan membatalkan, tidak bisa dibatalkan, tapi Iya. menilai Iya. ada permasalahan dalam Etika. Nah ini kan juga MK ini kan sesuatu yang kita agungkan lah. Kalau kita sarjana hukum tuh ngelihat MK tuh di atas, ya kan? Karena Iyalah. itu Iya. di atas betul. Konstitusi, Very Mahkamah good. Konstitusi. Itu apa the guardian of Profile. constitution. Mm-mm. Itu bukan kaleng-kaleng gitu. Kita sama Mahkamah Partai aja takut ya. Iya, Apalagi sama Mahkamah Mahkamah Konstitusi. ya. Tapi dengan yang terjadi kemarin kan kita jadinya juga melihat oh seperti itulah ya ternyata bisa tidak ya mereka manusia juga gitu ya pada akhirnya bisa bikin kesalahan. Ya menarik untuk melihat ke depannya akan seperti apa. Saya rasa ini waktunya juga tinggal sebentar lagi ya. Harapan kami sih tentu harapan saya sebagai orang yang belajar hukum ya. Hukum itu kan memang produk politik. Politik memang mewarnai hukum. Tapi ada pakem-pakemnya lah gitu ya. Jadi memang kita menjaga hukum ini mengikat kita gitu loh. Kalau kemudian hukum itu kemudian ditwist atau diiniin hanya untuk kepentingan politik, ini konsepnya nggak seperti itu gitu. Politik mewarnai hukum yes gitu, ada proses di situ. Tapi janganlah kemudian hukum dijadikan alat politik. Nah itu pendapat saya pribadi ya, tidak mewakili siapa-siapa. Ya jadi efeknya ya yang kita lihat. Tapi satu hal yang kita bersyukur bahwa efek itu tidak, tadi kan digambarkan bahwa seolah-olah dengan keputusan MK ini akan terjadi gejolak politik yang tidak terkendali ya. Gempa bumi politik Gempa bumi politik. berskala Richter tinggi. Gimana nih Mbak? Bicara langsung aja gempa bumi politik. Mbak Ratu Ratna. Iya, Bang Zulfan. Jadi ini 2 hari yang lalu Bu Mega menunjukkan kedikjayaannya ya sebagai ketua umum partai namanya PDIP. Dan sebenarnya peristiwa-peristiwa politik yang terjadi belakangan ini kan kalau kita melihatnya jangan parsial demi parsial ya. Kita melihatnya ini dalam sebuah bingkai ada proses suksesi. Pergantian kepemimpinan nasional begitu. Dan difasilitasinya dengan pemilu. Artinya kan kita menyepakati bahwa kita memakai demokrasi sebagai cara kita berpolitik gitu. Kalau tadi disampaikan bahwa sekarang terjadi degradasi demokrasi, kok belum tampak hal yang signifikan ya hal itu terjadi. Artinya ini pemilu berjalan. Demokrasi itu kan salah satu indikatornya itu kan pemilu. Jadi tidak ada penunjukan, tidak ada yang merasa memiliki otoritas tinggi kemudian menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin. Semuanya berdasarkan election.
ya pemilu gitu. Dan ini kan berjalan gitu. Pemilu berjalan. Nah, hanya di Indonesia itu kan yang menjadi persoalan dalam suksesi ini, dan tadi mata uang dari demokrasi itu pemilu itu kan elektabilitas. Iya. Saya melihatnya semua yang dilakukan oleh partai-partai termasuk PDIP 2 hari belakangan ini itu masih dalam bingkai elektabilitas tadi. Nah, cuma elektabilitasnya kita ini yang ini juga menjadi sebuah concern besar. Gelora termasuk yang merasa bahwa dan itu bersikap bahwa elektabilitas yang kemudian dibatasi dengan presidensial threshold 20% ini yang menjadi biang keroknya. Jadi presidensial threshold 20% itu jadi biang keroknya, yang kita juga kemarin di awal-awal juga melakukan gugatan judicial review ke MK, tetapi waktu itu masih belum punya power, belum jadi peserta pemilu secara definitif oleh KPU, jadi kita tidak bisa melanjutkan proses gugatan itu. Nah, inilah bingkai ini yang tadi presidensial threshold 20%, terus ada mata uang elektabilitas. Ini yang kemudian muncul semua yang kita sebut peristiwa politik lah, apalagi gempa bumi, meskipun gempa buminya nggak sampai bikin bangunan ambruk ya, Bang Zulfan gitu. Jadi yang dilakukan oleh PDIP itu natural aja secara politik. Gitu. Ini sudah melonsing, udah merilis capresnya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Kemudian ada koalisi lain. Nah, ini Gelora kan termasuk dalam koalisi Indonesia Maju bersama Golkar, Gerindra tentu saja ya. Merilis atau kita mendukung Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Dan kemudian koalisi Nasdem, PKB dan PKS mendukung Anies Baswedan dan Caimin ya gitu. Yang kemudian kan di antara itu muncul hasil survei. Nah, memang dari hasil survei kemudian kita juga melihat opini publik gitu. Memang sampai saat ini elektabilitas yang tertinggi dari hasil survei memang Pak Prabowo. Ya. Gitu. Dan belakangan ini mulai muncul trending survei koalisi Amin itu meningkat. Nah, meningkatnya koalisi Amin itu rupanya ada relevansi, ada relasinya dengan penurunan di koalisinya Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Tentu saja ini kan harus disikapi dengan serius, terutama oleh panglima dari koalisi PDI Perjuangan. Adalah sangat suatu hal yang sangat wajar ketika terjadi situasi atau hasil politik yang saat ini memang kita membacanya dari hasil survei. Ya meskipun orang bilang survei bisa dipesan, tetapi sampai saat ini nggak ada cara lain untuk membaca situasi politik kecuali dari hasil survei gitu. Dan yang lainnya kan insting politik, tapi insting politik kan nggak bisa dijelaskan ya, gitu ya. Hanya bisa diyakinkan gitu. Semuanya menunjukkan angka-angka itu. Pak Prabowo masih leading. Gitu kan, bahkan yang ketika mendeklarasikan mendeklarasikan Gibran dikatakan bahwa akan terjadi redusir, kenyataannya tidak gitu. Meskipun mungkin sampai saat ini belum ada penambahan elektabilitas yang mungkin sangat signifikan kepada Pak Prabowo, tetapi tetap aja pasangan Prabowo dengan Gibran masih leading di antara di atas 40 kan. Yang mudah-mudahan di atas 40. Tapi yang jelas yang memang mendekati angka 40 ya, 39 ya, gitu. Mentoknya ada yang bilang 45. Iya, seperti itu Bang Zulfan. Tinggal cari 6% lagi. Nah, sementara memang ada peningkatan di kelompok di koalisi Amin. Ini harus disikapi dengan serius tentunya oleh PDIP dan koalisinya gitu. Jadi ketika kemarin Bu Mega melakukan saya menyebutnya itu memang powernya Bu Mega ya. Mungkin itu genuinnya Bu Mega ya, saya ngeliat itu ya. Yang selama ini berhasil memimpin PDIP menjadi partai terbesar dan menjadi pemenang pemilu beberapa kali ya gitu. Bu Mega melakukan penguatan kepada pendukungnya. Saya menyebutnya Bu Mega melakukan radikalisasi kepada pendukungnya untuk kemudian solid dan ya udah siapa yang dianggap musuh ya itu harus dikalahkan gitu. Itu situasinya Bang Zulfan. Jadi kalau kemudian meluncurkan
meluncurkan sebuah apa namanya, saya nyebutnya apa, paket isu atau statement seperti Orde Baru, lawan gitu. Ya yang paling memungkinkan atau yang paling bisa dicerna, yang paling bisa dicerna oleh pendukungnya ya itu. Karena keberhasilan besar Bu Mega ketika membawa PDIP menjadi partai terbesar itu ya adalah ketika berhasil berhadapan dengan Orde Baru. Iya. Gitu. Jadi Gitu, memang Bang. Bu Mega kalau kita lihat kemarin pengalaman ya, seperti misalnya kasus 27 Juli tahun itu tahun 96 ya. 96. Itu kan Ibu Mega setelah itu betul-betul sama sekali tidak keluar. Bahkan tidak keluar rumah. Ya, tidak keluar rumah. Ya, barulah menata untuk mendirikan PDIP ya. PDIP kan dulu kan tidak ada PDI ya. Tidak ada PDIP kan. Cuma berdiri PDIP, kongres di Bali pertama. Nah, barulah di situ Bu Mega mulai keluar lagi gitu kan. Nah sekarang kalau kita lihat sebenarnya kan Bu Mega ini tidak, kalau kita lihat, saya mempelajari ya dari segi kepribadian ya. Sebenarnya dia nggak mau merespon ini secara terbuka seperti ini. Nah tapi nampaknya kan tadi saya ingin agak soft dikit itu, jangan radikalisasi. Bang, ini soalnya sekarang udah panas nih kan, udah Iya, bukan tahun pemilu lagi, ini udah hari-hari pemilu kan. Ya, hakikatnya kan orang menangkap itu ya. Tapi saya pakai istilah revitalisasi, ya kan? Revitalisasi yang lo udah tercerai berai nih, lo udah kok adem-adem banget nih, ya kan gitu, agak adem dilihat kan, kok nggak ada reaksi apa-apa, kok kayaknya, Ibu Mega tuh, lo kita nggak boleh nerimo aja situasi ini, kita harus ada. Gimana Mbak? Ada nggak situasi gitu Mbak? Saya rasa itu suasana hati banyak orang ya. Ibu ini kan juga salah satu tipikalnya dengar, gelisah dan ingin membela yang lemah. Itu tipikal Bu Mega dari dulu gitu, dan berani. Hari ini luar biasa keberanian nilainya dalam politik kita. Mungkin keberanian jalan dihitung ya. Orang berhitung dikit atau banyak. Ya kan? Kuat atau lemah. Tapi berani itu menurut saya itu satu karakter dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang orang nggak bisa pungkirin gitu. Dan kalau kita ingat Pak Jokowi juga lahir jalan bareng PDI Perjuangan tuh dulu berhadapan dengan Pak Bibit Waluyo. Itu Lalu gubernur ya? Fauzi Bowo, ya kan? Lalu masuk transisi dari SBY, ya kan? Dia lahir juga banyak ruang-ruang di mana dia harus berhadapan dengan kekuasaan. Dan wilayah kekuasaan ini kita nggak bisa lihat wah ini sudah menyimpang atau belum, tapi ini bisa terefleksikan ada hal yang kita terganggu, misalnya bagaimana hukum dimainkan, bagaimana aparat digerakkan. Dan Ibu Mega di titik ini dan di banyak titik sebelum ini ketika berhadapan dengan situasi begini, reaksinya menurut saya konsisten. Dia menolak gitu. Demokrasi untuk dia adalah demokrasi. Demokrasi bukan mobilisasi. Demokrasi hak rakyat untuk memilih harus dalam suasana merdeka dan bebas. Itu substansi menurut saya dalam elektoral. Ya, artinya kan jangan kebablasan ya. Ya to be fair lah. Gitu. Be fair lah gitu. Jadi Ibu Mega menginginkan on the track. Garis reformasi yang sudah kita bangun itu ya. Iya dong. Oh, silakan Mbak Siril. Apa kabar? Halo. Bang, apa kabar? Tadi kita udah berjalan nih, tanggapan-tanggapan mengenai, saya review sedikit. Satu mulai dari pidatonya Ibu Mega, kemudian sudah ada penjelasan, ada tanggapan-tanggapan yang disampaikan. Ya pada prinsipnya melihat ada sesuatu kewajaran ya. Itu kan yang kita lihat ya. Atau keharusan. Ya satu keharusan, karena memang tidak boleh semua diam. Ya. Gitu. Kalau semua diam mengikuti alur ini kan jadi, kan orang tuh kan harus ada social controlnya kan harus ada.
political controlnya tuh mesti ada. Iya, kalau diam aja ini bukan pemilu Bang, tapi arisan Bang. Bagaimana pemilu itu kan kompetisi kan gitu. Iya, Gitu. iya makanya. Nah, jadi bagaimana ini harapan kita ke depan, Mbak Kris? Kalau bicara harapan ya, saya sih pinginnya nih pemilu nanti ini berjalannya kondusif ya. Jangan sampai masyarakat tuh terpolarisasi begitu kuat lagi. Karena kita belajar waktu itu tuh lama untuk mendamaikannya, sampai Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan sampai diangkat sebagai menteri itu kan dalam kerangka salah satunya untuk menyatukan, merekonsiliasi. Nah, jadi kita belajarlah dari kejadian seperti itu. Harapannya ini tidak akan terjadi lagi. Tapi sebetulnya kalau melihat apa yang terjadi saat ini agak sulit kayaknya. Karena mungkin masyarakat ya semangat juga ya. Mereka merasa ini kan pesta ya, pesta demokrasi. Kadang-kadang juga masyarakat sangat bersemangat gitu kan untuk mendukung, ini juga ekspresif banget seperti itu. Tapi ya harapannya ya ke depannya semua bisa berjalan dengan baik lah. Jangan sampai dirugikan. Kita selalu bilang ke masyarakat, di atas itu pimpinan-pimpinan parpol itu semua bersahabat kok. Ketika mereka mendiskusikan sesuatu, berusaha mencari suatu titik temu itu sambil ngopi gitu ya. Jadi jangan yang di bawah kemudian jadi berantem, jadi apa gitu ya. Kita harus melakukan ini semua dengan gembira. Nah ini kan waktunya juga sebentar ya, Abang tinggal hitungannya kalau udah kayak gitu, kalau yang nyalek pasti udah pusing. Tinggal 72 hari lagi. Udah dakdikduk. Jadi ini pasti waktunya cepat banget ya. Harapan kita nanti punya pemimpin yang terbaik ya, yang bisa mengayomi semua, tidak ada yang tertinggal, pembangunan yang sudah berjalan baik dilanjutkan, yang perlu diperbaiki, ya seperti itu sih harapannya, pastilah harapan semua orang. Walaupun saya agak kalau kita lihat survei-survei itu kan sebetulnya tidak banyak yang berpikir sejauh itu ya. Kebanyakan kan rakyat kita kan memang masih sederhana, mereka berpikirnya sederhana. Nah jadi mereka ini yang mayoritas, nah inilah yang perlu dijawab. Jadi siapapun yang jadi pemimpin, mungkin apa yang saya inginkan, apa yang Mbah Diah inginkan, mungkin itu minuskul lah ya kalau dibanding dengan apa yang masyarakat benar-benar inginkan. Ya itu tadi kesejahteraan, mereka bisa mengakses sembako dengan harga murah, mereka bisa menyekolahkan anaknya, kesehatan. Itu hal-hal basic yang memang sejauh ini belum bisa semuanya bisa mengakses. Ini masih berproses gitu. Nah proses yang sudah berjalan ini alangkah baiknya ke depan bisa diteruskan dan berjalan lebih baik lagi. Ya, saya ke ini dulu nih. Ke peserta baru. Kita ini memang tadi sudah sejak awal tidak ingin terjebak dalam persoalan bahwa perempuan bicara soal politisi perempuan bicara soal perempuan. Padahal kan kepala kita ini kan luas kan. Kalau main poli betul. Ada poli perempuan ya udah urusan main poli aja. Ya kan, atau sepak bola. Tapi kan kalau di politik ini luas sekali. Ya, yang mungkin perlu kita bicarakan, kita bahas. Mbak Sheryl ini caleg juga ya? Saya caleg juga. Depok ya? DKI 3. Wah DKI semua, ini DKI. Jabar 6, Depok, Bekasi. Jabar 3. Bogor Cianjur. Bogor Cianjur waktu. Banyak sekali kursinya. Kemungkinan dapat lagi besar. Kursinya banyak. Kita jagain biar nggak kurang. Ya. Dan itu satu perjuangan tersendiri ya, untuk mempertahankan kursi. Keterpilihan lagi itu ya, itu berat. Nah Mbak Sheryl bagaimana ini melihat situasi politik kita? Terus terang pertama kita lihat, ya tadi kita udah bahas soal bagaimana pidato Ibu Mega. Ya, persoal ada koreksi, ada kritik di situ, dan ada semangat juga sebenarnya ingin rekonsiliasi. Karena Ibu mengatakan, namun demikian kita jangan buat keributan. Kan itu artinya ya itu saya ada rekonsiliasi di sini kan, mari kita bersama-sama. Kalau orang kan bicara emosi itu biasa ya. Maksudnya dia sebagai seorang agitator mau ngomong seperti itu untuk memberikan semangat, motivasi, dorongan kepada kader ya kan itu biasa. Tapi kesimpulannya kita lihat di sini ada ajakan untuk kita tidak membuat keributan. Jangan sampai terjadi konflik yang luar biasa. Ini kan PSI ini kalau sejarahnya dengan PDIP kan udah panjang juga ya. Akrab. Dari mulai, ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuman kan person to person ini yang tidak cocok, bukan organisasinya.
organisasi PSI dengan PDIP itu ada suatu hal yang luar biasa, konflik kan nggak ada. Ini kan bicara person to person, karena bicaranya di media sosial. Kan kita sering begitu sekarang ya. Bagaimana Mbak Sheryl? Kalau saya melihat dari kacamata perempuan ya, saya seorang ibu yang punya 2 anak, tentunya saya ingin tokoh-tokoh, begawan-begawan negara kita ini memberikan contoh yang baik untuk ketika anak saya tumbuh besar, dia melihat bagaimana tokoh-tokoh itu akan jadi contoh dalam hidup dia. Saya melihat sosok Pak Jokowi itu memang game changer. Bagaimana seorang pemimpin yang begitu powerful, dia meskipun istilahnya petugas partai berkali-kali disematkan, tapi dia punya kekuatan itu apa relawan. Orang-orang yang memang memilih dia karena melihat mungkin puas ketika di Solo, lalu puas di DKI, puas lagi 1 periode, lalu menjadi 2 periode. Orang-orang yang masih setia kepada Pak Jokowi, padahal ini saya mengutip salah seorang tokoh lah, pengamat politik juga di Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan pernah mengatakan, Toto, Yunarto Wijaya. Dalam suatu diskusi waktu itu kita diundang, saya sebagai moderator, Mas Toto bilang, dalam sejarah di Indonesia itu dan banyak negara lain, biasanya setelah di hujung masa periode akhir presiden, itu biasanya kehilangan kekuatannya. Ya itu kita sepakati kan ada istilah lame duck. Nah tapi saya tidak melihat itu dengan sosok Pak Jokowi. Mungkin karena selama dia menjabat, yang tadi saya katakan game changer. Dia merangkul orang-orang yang dulu berseberangan dengan dia. Dan rangkulan tangannya itu, saya nggak tahu bagaimana caranya, mungkin the art of persuasion. Orang yang 2 kali dia kalahkan, Mbok ya mau jadi pembantunya. Karena secara tata negara itu kan menteri adalah pembantu presiden. Betul ya? Nah mau gitu loh. Kalau saya juga mengutip Pak Prabowo ketika bertandang ke DPP PSI, Pak Prabowo bercerita sedikit, dia bilang, saya itu ketika ditawari, saya pikir-pikir juga, terus udah deh saya mau ketemu. Yang dia tanyakan adalah gini ke Pak Jokowi, kamu komitmen gak jaga kepentingan NKRI, kepentingan nasional? Selama kamu Pancasila, saya mau bantu kamu, kita jabat tangan. Itu menggugah kita di anak-anak muda di PSI. Harusnya politik seperti ini. Kita berkontestasi wajar, ya dengan segala gimmick bagaimana. Karena kalau di pola komunikasi itu, ilmu komunikasi kan ada 2 ya, content and delivery. Konten adalah visi misi, apa gagasan kita yang kita akan sodorkan kepada masyarakat, calon pemilih. Bagaimana deliverynya? Deliverynya apakah maksa, apakah kita jadi orang paling pintar, apakah kita jadi orang yang mau terbuka untuk visi misi saya ini, tapi kalau ada kekurangan, silahkan aspirasinya apa, kita perbaiki bersama. Mumpung belum debat capres-cawapres ya. Atau dengan cara yang lucu, gemoy sekarang, yang kita dituduh di TKN ya, kita dituduh, wah ini cuman gimmick aja nih, koalisi gimmick, katanya nggak ada ide dan gagasan. Padahal kita lupa, untuk orang mau tahu gagasan kita, orang harus suka dulu dengan kita. Baru dia mau duduk lamaan, denger, apa gagasannya. Tapi kalau udah takut, udah gak suka, ya apapun sebagus apa, sekualitas apapun gagasan itu, orang udah reaktif, udah mental block, udah gak mau terima. Atau orang kata dulu, tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Nah, makanya bagaimana supaya mau kenalnya kan? Yeah. Harus persuasifnya itu jalan kan. Nah, saya melihat Pak Jokowi rekonsiliasi dengan Pak Prabowo ini. Inilah sebenarnya akar budaya Indonesia. Saya ingat ketika saya kecil, orang asing itu di Indonesia kayaknya nyaman ya. Karena katanya orang Indonesia itu paling ramah. Indonesia itu paling ramah lah dibandingin negara lain. Banyak orang tuh kalau orang bule ke Indonesia tuh bisa sampai, kayaknya lebih Indonesia daripada Indonesia. Dia belajar bahasa Jawa, di Jogja dulu banyak ya. Tapi sekarang ini kan sedikit demi sedikit bergeser dengan semakin majunya negara kita, arus informasi juga makin banyak. Nah saya melihat Pak Jokowi ini berusaha untuk mengembalikan dan disambut oleh Pak Prabowo. Nah ini kan 2 tokoh yang terkenal sekali ya di Indonesia dan mereka memberi contoh yang baik. Apalagi ditambah dengan Ibu Mega yang sudah mengatakan rekonsiliasi. Ini kan berarti perpaduan begawan-begawan negara kita memberi contoh kepada generasi muda. Nah kita berkali-kali diingatkan ya, saya ingat Pak Prabowo, kita diundang PSI sebagai perwakilan waktu itu ketika deklarasi partai-partai koalisi lain. Selalu Pak Prabowo mengatakan, ingat ya kita mau menjalankan politik yang riang gembira. Dan itu sejalan dengan ketua umum baru kita Mas Kaisang. Mas Kaisang bilang, kita kalau dihina oleh partai lain atau pihak lain, senyumin aja, jogetin aja. Meskipun kita dibully ya, dibilang, ini gimmick nih.
Apa yang salah dengan ketika kita dihina orang, kita nggak membalas supaya percikan kobaran kemarahan itu tidak bertambah besar. Nggak ada yang salah menurut saya. Toh kita juga tetap di PSI, tetap kita berusaha meneriakan undang-undang perampasan aset koruptor. Kita tetap meneriakan BPJS gratis non keanggotaan karena banyak sekali orang yang mereka tidak tahu bahwa ada BPJS yang harus administrasinya dari A sampai Z seperti ini baru bisa mendapatkan. Jadi saya rasa apapun yang orang bilang gimmick, tapi kalau memang gesturnya positif, bisa membuat anak cucu kita punya tokoh-tokoh yang mereka bisa contoh dan mereka terapkan dalam hidup mereka, why not? Tapi saya juga nggak menyalahkan ketika ada pihak-pihak yang dengan sekuat tenaga yang menggunakan ya gimmick versi mereka lah, dengan misalnya seperti ini dan seperti kekecewaan sekali, marah, bersedih. Karena ini seperti tadi Mbak bilang, senior-senior saya ini kontestasi. Biarlah mereka kreatif dengan caranya sendiri masing-masing. Pada akhirnya rakyat yang akan menentukan. Dan kita kan rumusnya cuma 3. Populer. Populer pasti kan. Dengan segala kekuatan. Apalagi partai-partainya besar. Kedua, disukai. Nah faktor disukai ini kan. Yang orang suka lupa. Ya tentunya paslon-paslon ini semuanya berusaha kreatif. Ada yang berusaha dengan mungkin memposisikan diri sebagai yang tertindas, yang dikhianati, atau memposisikan diri sebagai yang paling pintar, atau yang paling keren, atau yang paling santai. Menurut saya itu kan ya usaha aja, namanya juga usaha ya, mau menang. Yang penting kan bagaimana mereka merebut perhatian masyarakat supaya masyarakat mau tahu deeper, lebih dalam lagi ide dan gagasannya apa, menguntungkan saya nggak sebagai masyarakat. Lalu bagaimana di TPS, hasilnya seperti apa. Dan yang penting selesai kontestasi, lagi-lagi saya mengutip Pak Prabowo, bukan karena saya jubir TKN, tapi menurut saya ini sangat bagus quote-nya. Pak Prabowo bilang berkali-kali dan banyak kesempatan, kita ini berteman sebagai kontestan sekarang. Tapi nanti setelah usai semua ini, kalah menang, kita berteman lagi. Sama-sama berteman sebagai orang Indonesia untuk bergandengan tangan kita majukan Indonesia. Indonesia terlalu besar Bang Sulvan. Terlalu besar kalau hanya untuk dikaflingin oleh satu pihak atau dua pihak tertentu. Jadi emang harus kerjasama nih semuanya. Iya, jadi kita kembali lagi kepada apa ya, yang sering disampaikan orang itu kan, dalam politik itu tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi kan gitu. Jadi artinya apa? Tidak usahlah konflik terlalu tajam. Karena pada satu situasi nanti kita menjadi kawan. Situasi lain kita menjadi lawan. Itu kan biasa. Nah, makanya dan kita tidak boleh melihat politik ini paralel. Seolah-olah orang itu tidak akan berubah. Kan pasti ada perubahannya. Ya kan? Yang paralel itu biarlah NKRI dengan Pancasila kan. Itu yang nggak boleh dirubah. Kalau yang lain itu pasti berubah sebenarnya. Nah jadi tadi semangat rekonsiliasi, semangat untuk kita tetap jalan bersama-sama. Walaupun dalam kontestasi ini kita harus perbedaan. Saya kira itu memang harus dipertahankan ya. Nah persoalannya kan begini, selalu irama pikiran ini kan tidak sama, itu ya Mbak ya, tidak sama. Jadi ada yang memang, ya kita dalam politik kita kenal ada namanya provokasi, ada yang namanya orang menciptakan konflik dan dia mendapat keuntungan dari konflik itu, ya kan. Nah kan ini agak susah kita mengatur orang harus, apa artinya orang harus semuanya sama pikirannya itu nggak bisa gitu loh. Apalagi dalam politik, ya kan? Kita lihat saya tuh paling rajin baca komen-komen tuh di podcast itu, kadang sekian ribu coba kita lihat semua ya, gitu. Nah macam-macam, ya kan? Walaupun katanya nih ada yang buzzer, ada yang benar, gitu kan? Nah tapi kan bagaimana kita menghadapi yang namanya buzzer ini? Kan nggak bisa. Karena di masing-masing tempat itu ada. Dan itu mereka bukan juga sebenarnya dipaksa. Tapi mereka memang, saya senang ini, mari kita bangun. Ini yang kita harus dukung. Nah ini, kalau ini ya kita harus singkirkan. Gimana nih Mbak Ratna melihat persoalan rekonsiliasi kita ke depan ini? Harapan tadi misalnya, toh setelah kita kontestasi kita akan bersatu lagi. Banyak orang bilang begini, udahlah ini kan Pak Prabowo, Anies sama Ganjar ini sekarang aja ribut, nanti dia kompak lagi. Nah
Ini kan juga harus dikemas dengan baik. Ya. Gitu Mbak ya menurut saya ya. Kalau tidak dikemas dengan baik, yang terjadi adalah kekecewaan lagi. Kita tahulah ketika begitu Prabowo dengan Pak Jokowi bergabung, kan banyak sekali komentar-komentar negatif yang kecewa segala macam. Nah ini bagaimana supaya ini jangan terjadi lagi? Iya, saya masih konsisten mengatakan bahwa demokrasi kita sebenarnya masih berjalan sesuai tracknya Bang Zulfan ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya dalam 4 tahun terakhir ini kan pemilu tahun depan ya. 4 tahun terakhir ini sebenarnya politik Indonesia, demokrasi Indonesia tuh mengalami peristiwa besar yang bisa jadi ini nggak banyak terjadi di negara lain ya. Salah satu peristiwa besar itu adalah memang bergabungnya Prabowo Subianto yang menjadi lawan politik keras. Saya kok dari tadi ngomongnya keras radikal. Iya, kayaknya agak-agak ini siap berantem ini. Enggak. Ini Bergelora. enggak itu Gelora aja, bener. Iya. Gini dulu dong. Iya. Ini menunjukkan ada sebuah peristiwa politik yang besar dengan bergabungnya Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi. Yang Prabowo Subianto sebelumnya 2 kali menjadi rival dari Jokowi. Iya. Saya melihat kedua-duanya ini memiliki kebesaran hati dan kerendahan hati yang besar. Kedua belah pihak. Karena ketika Pak Jokowi mengundang Pak Prabowo untuk bergabung juga Pak Prabowo belum tentu mau. Gitu kan, atau sebaliknya juga Pak Jokowi juga belum tentu mau gitu, dengan kebesaran hatinya gitu mengundang kan powerful gitu, presiden 2 periode gitu kan, memegang semua infrastruktur kekuatan yang ada di sebuah negara, relawannya gede gitu, kemudian mengundang lawan politiknya menjadi bagian dari kekuasaannya, kekuatan politiknya. Jadi kedua-duanya itu memiliki sebuah kerendahan. Pak Prabowo rendah hati bergabung dan Pak Jokowi memiliki kebesaran hati mengajak Pak Prabowo bergabung. Jadi ini adalah sebuah peristiwa politik yang besar. Saya yakin ini juga menjadi perhatian banyak tokoh-tokoh politik dunia. Apakah bisa itu duplikasi di negara yang mungkin seperti itu ya, seperti itu. Tapi pernah ya Obama kan dengan Hillary Clinton ya. Nah itu juga sebenarnya itu. Jadi sebenarnya rekonsiliasi politik itu sangat mungkin terjadi pasca pemilu gitu. Di Indonesia itu terjadi gitu dan ini saya menganggap juga menjadi sebuah observasi politik atau sebuah presiden positif gitu. Konteksnya apa? Konteksnya adalah kita itu bisa membangun negara ini, bisa membuat bangsa ini tetap konsisten berjalan dan tumbuh besar, tumbuh kuat, tumbuh maju harus bersatu. Itu udah satu mutlak dengan segala macam perbedaan yang ada di Indonesia. Kita sukunya banyak gitu kan. Banyak perbedaan yang ada di Indonesia yang kemudian kita rangkai menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Yang itu sesungguhnya sekaligus juga menjadi potensi disintegrasi yang sangat besar juga. Dan potensi disintegrasi yang paling besar itu memang berasal dari persoalan suksesi, dari persoalan politik dan kita mengalami itu. Yang menjadi kunci rekonsiliasi Pak Prabowo sama Jokowi ya. Iya, jadi kemarin itu pasca Pilpres kemudian Pilkada DKI itu harus kita akui ini terjadi polarisasi yang sangat dalam masyarakat kita itu yang menimbulkan potensi disintegrasi yang besar. Itu kita jangan mendinai hal itu. Itu gede banget gitu loh. Apalagi kan kita tuh sebenarnya di dunia ini nggak hidup sendiri, kita tuh nggak steril. Gitu loh. Artinya persoalan kita itu nggak hanya hidup kita tuh tidak hanya dengan orang Indonesia dan kita di dalam Indonesia, tidak. Kita juga berinteraksi dengan dengan banyak pihak eksternal. Yang pihak eksternal ini juga pasti banyak kepentingannya dengan Indonesia. Seperti itu. Nah, siapa yang bisa sangka pasca kita semua tertekan sedunia tertekan oleh Covid, begitu Covid selesai kita berharap adem ayem muncul perang Ukraina dan Rusia. Terus kemudian juga Palestina dan Israel, bahkan Israel bisa melakukan serangan darat. Itu kan suatu hal yang nggak kita bayangkan ketika kita semua mengalami tekanan Covid kan, Bang Zulfan. Nah artinya disintegrasi di Indonesia itu menjadi sebuah kemungkinan yang nggak bisa kita yang harus selalu kita sadari.
Jadi polarisasi yang sempat terjadi akibat proses politik, ya itu harus juga diselesaikan dengan proses politik. Dan ini lokomotifnya ya Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu loh. Jadi rekonsiliasi politik itu memang harus dengan kesadaran penuh itu selalu ada mungkin dalam menu treatment politik kita. Nah, bisa melakukan rekonsiliasi itu memang kita butuh kekuatan mental yang besar, Pak. Nah ini Bang, jadi saya melihat ini juga mungkin menjadi sebuah pembelajaran politik sampai saat ini pun saya melihat juga yang terjadi dalam situasi politik hari ini, meskipun juga banyak ketika berinteraksi dengan banyak pengamat yang ya soal sepakat dan sepakat itu biasa dalam diskusi gitu. Saya juga melihat ini ada sebuah observasi politik yang menarik di Indonesia saat ini setelah pasca rekonsiliasi kemarin antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, kemudian juga ada kalangan muda yang kemudian masuk langsung ke konsentrasi nasional menjadi cawapres gitu. Artinya kan konstelasi politik kita tuh tidak sekedar antara sebelumnya kan antara kekuatan ormas agama kan begitu kan. Ini tapi kan kita sudah mulai memasukkan faktor-faktor baru nih, faktor anak muda. Ini kan berarti ada sebuah penyegaran politik ya di Indonesia saat ini dan menjadi uji coba politik gitu. Uji coba politik Ya, gitu anak sekali muda itu seperti kan itu. biasanya mereka nggak mau berpikir yang rumit-rumit ya. Artinya tidak terlalu rumit seperti kalau ya kita tidak sebut orang tua, tapi katakanlah kalau kita bicara anak muda itu sekarang 51%, ya jumlah mereka untuk ikut memilih pada pemilu kali ini, mereka juga memang tidak mau rumit-rumit, gitu kan? Tidak pernah melakukan klasifikasi misalnya, ini Gibran ini ahli apa sih? Ya kan gitu, nggak mau nih. Kompetensinya apa sih? Kompetensinya apa ini? Dia udah pokoknya ini anak muda. Iya, saya menyebutnya itu sebagai representasi sebenarnya. Iya, sebagai ini kan uji coba politik, sebelumnya kan belum pernah ada. Iya. Gitu kan, yang bisa jadi pemimpin nasional selama ini kan harus yang dianggap matang. Yang dianggap kalau matang udah memiliki tingkat kebijaksanaan sedemikian rupa. Nah, tiba-tiba nih ada sebuah uji coba politik kalau kita mau bilang seperti itu gitu. Muncul. Nah, itu tadi setelah proses rekonsiliasi, kemudian nih ada faktor baru, elemen baru dimasukkan ke dalam konsentrasi politik nasional gitu. Ya ini tentunya kan membuat konstelasi politik, kemudian membuat hawa politik gitu. Mungkin lebih agak konvergen ya, Bang Zulfan gitu. Jadi dan ini ada cacat. Meredakan tensi politik juga kayaknya sih gitu loh. Jadi memang dalam proses memunculkan anak muda, memang ada sedikit cacat lah prosesnya ya, gitulah. Tetapi kan ini akan membuka ruang kepada anak muda kita yang akan datang. Gubernur pun nanti bisa jadi calon presiden yang muda-muda, bisa jadi wali kota, atau siapa saja yang tidak punya jabatan tapi mereka anak muda yang lebih populer, ya kan? Atau yang pernah elected, ya kan? Ya kan? Kalau kami melihatnya bukan proses hukum yang cacat. Karena PSI salah satu yang ikut mengajukan judicial review, kami berpegang pada undang-undang pemilu sebelumnya. Yang mana memang batas usia 35 tahun. Ada apa kok tiba-tiba dimajukan jadi 40, hanya dengan alasan di bawah 40 labil. Bukan itu sebenarnya Mbak. Saya sudah diskusi dengan orang yang rancangan undang-undang pemilu itu. Dia bilang karena berbulan-bulan hampir bertahun-tahun ini nggak selesai. Akhirnya diambil kesimpulan sederhana. Nabi Muhammad kan diangkat jadi rasul umur 40. Ya udah itu aja kita pakai. Tapi kenapa sebelumnya bisa undang-undang pemilunya umur 35 tahun? Ya itulah. Itu kan sudah pernah. Dan sebenarnya kalau dibilang uji coba politik, juga kita sebenarnya bisa merefer ya. Saya rasa bukan uji coba saja lah. Karena terbukti PM New Zealand misalnya salah satu yang termuda, 36 tahun ya. Dan dia cukup berhasil membawa negaranya. Apa? Seorang perempuan. Finlandia 31 tahun. Dan juga ada salah satu negara di Amerika Latin juga di bawah 40. Dan Macron sendiri adalah salah satu pemimpin termuda dalam sejarah Prancis. Dia dilantik umur 39 tahun. Jadi umur itu tidak menjadi masalah lah sebenarnya. Masalah harusnya adalah kapabilitasnya. Ya, kapasitinya. Lebih berfokus pada itu. Dan sebenarnya anak muda sekarang ya kalau dibilang mereka gak mau terlalu pusing. Enggak loh Bang Sulfan.
anak muda sekarang itu justru mereka riset. Beda dengan zaman saya ketika kita mau memilih. Kita bahkan gak riset, ya udah coblos saya partainya gitu ya. Tapi anak muda sekarang tuh ya mungkin zaman sudah berubah ya. It's easy to gather information gitu. Ada internet, ada smartphone, mereka Google. Dan memang tadi benar sekali yang Bang Sofan bilang buzzer, komen-komen ya. Ya masalahnya masih banyak orang kita yang menganggap komen itu part of news. Karena ketika kita membaca misalnya 80% komennya negatif. Kita ikut negatif, kita merasa itu representasi survei. Padahal kan bukan ya. Jadi echo chamber di sosial media itu memang berbahaya. Makanya saya rasa ya anak muda sekarang sudah banyak yang pintar, tapi masih ada room to grow, masih ada ruang lagi untuk Indonesia bagaimana supaya kita membuat anak-anak muda kita ini generasi penerus lebih pintar lagi. Ya pendidikannya kita harus olah lagi. Ini mungkin closing statement dari langsung closing statement karena waktu kita itu tinggal sebenarnya sudah habis. Ya. Saya boleh dikitanya? Nah makanya. Iya, closing statement sedikit Makanya, closing statement tadi sekarang saya kasih ke Mbak Diah gitu loh. Ya, kita ini menurut saya harus paham apa yang dipointing orang ya. Karena demokrasi itu dialektika. Ada dua hal menurut saya dalam situasi ini yang perlu kita renungkan. Pertama, dialektika dalam demokrasi. Yang kedua, control of power. Ini penting. Ya, dan dialektika menurut saya bukan masalah senyum itu nggak baik. Tapi kalau orang mengadres something, sesuatu, ya sebaiknya dijawab gitu. Ya kan, jadi bukan jangan jadi ignorance juga gitu ya. Tapi ya berdialektikalah dengan tantangan ide, gagasan, substansi gitu. Jadi alangkah baiknya apabila demokrasi kita ini masuk ke dalam perdebatan yang substansial. Karena partai politik ini kan merepresentasikan tidak hanya orang ngumpul-ngumpul. Ikut pemilu bareng-bareng pemilihan. Partai politik ini kan ada ideologinya, ada visinya, ada platformnya. Bahkan karakter pemilihnya beda-beda. Nah, ini menunjukkan keberagaman kita, alhamdulillah. Tapi bagaimana kita kemudian berdialektika di dalam keberagaman itu untuk kemudian mendelivernya menjadi memperkokoh persatuan kita. Nah, kenapa kita butuh demokrasi? Agar kita punya ruang-ruang untuk bisa mengambil sesuatu output dari perdebatan-perdebatan. Jangan tutup itu gitu. Jangan tutup itu. Ada beberapa negara mungkin yang kehilangan karakter demokratisnya. Tapi Indonesia terlalu mahal apabila kita tutup dialektika. Misalnya tadi yang dipointing publik bukan masalah umur sebetulnya, tapi proses. Dan itu momentumnya pas mendekati pemilu dan ada ikatan-ikatan yang sifatnya kekeluargaan antara pengambil keputusan. Nah itu yang dipointing publik gitu ya. Tapi maksud saya antara apa yang menjadi poin-poin dalam diskursus publik itu sebaiknya kita ambil, kita dialektikakan sehingga ini demokrasi kita hidup. Orang tidak ada yang merasa, karena gini kadang yang lebih punya power yang menghegemoni narasi. Ada beberapa yang kemudian kecolongan kemudian melahirkan fasisme. Itu yang kita nggak inginkan gitu ya. Mungkin dalam banyak bangsa di Perang Dunia Kedua mengalami itu. Ya kan, kemudian muncullah pemimpin-pemimpin yang superpower. Tapi mengontrol kekuasaan itu juga penting. Membangun balancing dalam demokrasi itu penting. Berinteraksi dialektika itu penting. Karena maknanya adalah suara rakyat gitu. Dan itu semua harus dihargai. Ya. Itu mungkin closing baik, statement terima saya. kasih Mbak Diah. Itu closing statement dari Mbak Diah ya. Karena saya sih senang aja kita mau tambah 1 jam lagi. Tapi kan memang ada kesibukan ya. Silakan Mbak Kris. Ya, jadi yang terjadi ini sebenarnya menarik ya. Tadi kalau dibilang sama sebagai uji coba, terlepas dari pro dan kontra yang ada ya, ini membuka satu kesempatan, ya kan, terbuka nih pintunya. Anak muda sekarang bisa ini ya, dan saya sangat berharap proses ini tidak hanya terbuka bagi anak muda yang kebetulan
punya latar belakang keluarga yang bisa mendorong gitu ya. Jadi ini saya ingin disikapi sebagai kesempatan bagi seluruh anak muda, itu satu. Jangan cuma anak presiden tapi anak Jangan, petani juga. anak petani juga harus bisa, anak nelayan juga harus bisa ya. Seperti itu tuh satu hal. Lalu yang kedua, saya sepakat, demokrasi ini tidak murah. Kita untuk bisa sampai ke tahap ini tuh melalui perjalanan yang sangat panjang ya. Nah mungkin anak muda sekarang tidak relate dengan apa yang terjadi dulu ya. Makanya mereka mungkin perlu diingatkan juga gitu ya. Apa yang kita punya saat ini sesuatu yang bagus dan harus dipelihara terus ke depannya. Dan satu finding juga Mbak Sheryl, memang anak muda sekarang punya gadget, mereka bisa riset dan itu mereka lakukan. Tapi mereka tidak melihat terlalu dalam, Bang. Jadi ini sesuatu yang berdasarkan survei-survei terakhir aja gitu ya. Iya, mereka itu. Jadi memang mungkin yang ikut kontestasi harus menyesuaikan diri dengan selera pasar ya, namanya 51% seperti itu ya, kita harus menyesuaikan diri. Nah, tapi tetap substansi itu penting ya, jangan kita hanya ini saja, substansi itu penting, demokrasi itu penting, dan saya sangat berharap kesempatan yang sudah dibuka ini bisa seluas-luasnya dimanfaatkan oleh semua anak muda di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, siapapun orang tuanya. Terima kasih Mbak, luar biasa ini ya, closing statementnya Mbak. Tapi jangan panjang-panjang ya. Bukan. Ini waktunya produser sudah memberikan. Iya, saya masing-masing gini aja, Mbak. Bisa lah 3 menit ya. Siap. Saya justru melihat demokrasi Indonesia semakin advance ya. Semakin advance, setiap kontestan, setiap partai politik itu sudah berani menunjukkan karakternya. Saya melihat seperti Bu Mega menunjukkan caranya untuk membangun konsolidasi partainya, tentunya untuk memenangkan partai maupun sekaligus memenangkan presiden, capres dan cawapres yang didukung. Itu sangat sah-sah saja gitu ya, dan ya memang seharusnya begitu untuk orang mempertahankan kekuatan dan harus menang kembali gitu. Artinya yang berjalan ini menarik, yang berjalan ini so far masih sehat gitu. Dan kalau nggak rame, memang nggak seru memang politik pemilu seperti ini. Jadi demokrasi Indonesia saya melihat semakin advance, semakin matang, semakin dewasa. Dan semua yang ada di dalam landscape politik kita, termasuk warga publik juga mulai teredukasi, karena setiap politisi sekarang juga sudah mulai aware tentang bagaimana cara mengedukasi publik soal pemilu. Jadi memang bisa dikatakan Indonesia itu secara demokrasi ya bisa dibilang leading. Ya sebagai layak kok disebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di Indonesia, dan itu bisa menjadi salah satu indikator bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara dan bangsa yang kuat, yang besar dan layak untuk dalam waktu yang pendek kita juga menjadi salah satu kekuatan dunia, menjadi negara superpower baru di dunia. Ya makanya potensi yang ada itu yang untuk kita akan mencapai bonus demografi dan lain-lain, itu jangan sampai buyar ya. Jangan sampai gagal karena persoalan politik yang tidak diselesaikan. Ini kan memang tadi rekonsiliasi kembali lagi hal yang sangat penting ya. Silakan Mbak Sheryl. Iya, saya sepakat ya dengan yang dikatakan senior-senior saya tadi, 3 orang ini. Saya setuju bahwa harus ada proses pembagian kekuasaan dan kontrol kekuasaan. Tidak boleh ada satu kekuasaan yang niscaya dan terus-menerus dia terus. Itu saya percaya banget. Dan betul yang dikatakan Mbak Christina juga ya, bagaimana anak muda banyak yang skin deep. Nah itulah justru peran kita. Dan mungkin kalau mereka nonton kesel nih, karena di PSI banyak banget anak-anak muda yang login itu pinter-pinter. Mereka hanya butuh dikasih kesempatan dan pintu. Jadi mereka butuh dipercaya. Dan memang saat kita judicial review, salah satu juga menjadi pertimbangan kita adalah kita memperjuangkan bukan hanya 1-2 orang. Karena sebelumnya juga kita mengajukan judicial review untuk batas usia kepala daerah, kita juga minta lebih muda. Dan kita konsisten setelah kepala daerah juga presiden sebagai tampuk tertinggi pemimpin negara. Dan ini memang representasi dari jutaan anak muda yang pintar-pintar di Indonesia. Banyak asal dikasih kesempatan. Dan kalau PSI juga punya survei terkait dengan apa sih yang anak muda suka. Ternyata mereka itu ya memang peduli dengan kesehatan mental. Lalu mereka peduli bagaimana nanti kesempatan kerja mereka. Dan yang ketiga yang saya kaget, mereka peduli banget sama lingkungan. Ini mungkin yang kita yang udah umur, yang kita mengaku lebih senior, kita kadang lupa sama lingkungan kita. Karena kita udah yang menjalani tiap hari juga udah biasa aja, lingkungan buruk,
udara buruk. Kalau yang Ternyata anak senior muda itu care. biasa lingkungan tetangga ya. Dan saya surprise banget anak muda tuh peduli lingkungan gitu loh. Iya, Mereka iya. fight for clean air, blue Iya, ocean. Iya, iya. Jadi Sampah. saya rasa ayolah kita harus ingat ketika kita proklamasi itu anak muda yang mendorong Bung Karno dan Bung Hatta. Saya percaya banget nggak ada yang lebih baik dari kerjasama anak muda dan generasi yang lebih senior. Saya juga nggak mau kalau orang bilang generasi yang lebih tua gini-gini. Saya nggak sepakat. Kita budaya timur tetap ya. Kita harus menghormati orang yang lebih tua. Karena mereka punya pengalaman, banyak yang bisa kita pelajari. Tapi anak muda juga, saya ingin kita seperti zaman Sumpah Pemuda dulu. Ketika anak-anak muda lah yang berkreasi, mereka mendapatkan panggung dan berhasil. Tapi tentunya kerjasama dengan senior-seniornya yang para bung itu. Ya, yang perlu kita bangun kan begini, bahwa pemuda itu salah satu kekuatan politik. Jadi jangan mereka itu menjadi alat politik saja. Jadi mahasiswa itu kan kekuatan politik, pemuda itu kekuatan politik. Iya. Sama dengan TNI, Polri, partai politik juga. Apalagi jumlahnya gede. Jadi bagaimana mereka itu diposisikan sebagai satu kekuatan politik. Jadi ya tadi dengan berbagai kekuatan politik yang lain, mereka sinergi, ya kan? Jangan sampai diperalat untuk kepentingan politik yang lain gitu. Itu kita. Oke, Bang. Ya saya kira luar biasa dialog kita ini walaupun sebenarnya Melenceng dari tema awal. ya tema awal. Dan Karena, dari riset saya. sebenarnya kita tidak mau. Dikocok arisannya dikocok. Iya. Sayang ya Mbak Lulu nggak bisa hadir Iya. sampai saat ini mungkin ya biasa banyak sekali jabatannya ada di Amin, ada di fraksi, ada di DPR macam-macam ya. Terima kasih Mbak Dia, Mbak Kristina, kemudian Mbak Ratna dan Mbak Sheryl ya. Nanti kita akan adakan lagi dialog ini dengan kita undang lah adik-adik mahasiswa ya. mantap. Tapi kita ini yang 4 ini nggak diundang nih. Angel, kita duduk di situ aja, mereka yang di depan. Kita jadi penanya. Kita jadi panelis ya. Kita jadi penanya aja, Boleh, peserta. Gampang kita atur ya nanti kalau perlu lesehan ya. Kalau mereka pakai beanbag. Oh iya. Beanbag, anak muda. Iya. Sekali lagi satu hal yang kita jangan lupa. Ini Ibu Diah Pitaloka ini ulang tahun. Mbak Dia. Tanggal 30 September ya Mbak ya? November. 30 November ya. Saya kok ingat 30 September. Siapa Bang yang 30 Sagittarius ya, Sagittarius. Ngeri banget. 30 November ya. Happy birthday. Untung ada tebak kue tadi di bawah. Happy Ya. Happy birthday to you. Malu-malu nih kita nyanyinya. Selamat ulang tahun. Makasih. Sini kan semua ada sini. Ayo. dong. Sini jangan di belakang sini. Kita merayakan ulang tahun dengan kita, ada yang merayakan. Ini Mbak harus Dia. kita masukkan. Kita ini. salaman dulu dong, Mbak. Salaman Makasih dong. ya. Barakallahu fiikum. Semangat ya kita ya. Baik. Makasih ya Mbak Kristina ya. Saling memperkuat kita ya, Makasih Mbak. Thank you ya. Semangat moga-moga pada menang deh. Amin, amin, amin.